Cahaya remang-remang malam itu begitu menenteramkan jiwa. Jiwa yang haus akan kasih sayang karena kurangnya perhatian. Dan itulah yang dirasakan oleh Mila, wanita cantik berwajah artis Korea. Dengan mata sipit, kulit putih, dan tubuh yang tinggi semampai. Tirta suaminya terlalu sibuk akan pekerjaannya sebagai eksekutif muda. Tirta sangat sukses dalam meniti karir, tapi tidak untuk rumah tangganya. Malam itu, seperti biasa Tirta pulang sampai larut malam. Jalannya gontai dengan mulut yang berbau alkohol. Dan Mila sendiri sudah paham akan kebiasaan buruk suaminya. Tapi apalah daya, Mila yang hanya seorang wanita lemah. Suatu hari, Mila meminta izin untuk pergi menjenguk orang tuanya pada Tirta, dan dia pun mengizinkannya tanpa mengantarkan Mila. Tirta terlalu sibuk dengan urusan kantornya. Mila pun berlalu dengan mengendarai mobil mewahnya. Tak sengaja di tengah jalan dia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu menatap tajam ke arah Mila hingga membuat Mila ketakutan. Dia pun memilih melajukan mobilnya dengan lebih kencang. Tapi ternyata laki-laki itu juga membuntuti Mila sampai di depan rumah orang tuanya. Segera mungkin Mila masuk dan menceritakan kejadian itu pada ibunya. Hari mulai gelap. Dia pun berpamitan pada ibunya untuk pulang. Tak sengaja di tengah jalan, Mila bertemu dengan seorang nenek yang menyeberang jalan. Jalannya tertatih-tatih sambil membawa tongkat. Dan setelah Mila turun dari mobil, ternyata nenek itu buta. Mila pun kemudian menuntun nenek itu sampai ke pondok rumahnya di pinggir jalan. Nenek tersebut seolah tahu persoalan rumah tangganya. Meski matanya yang buta tak bisa melihat, tapi nenek itu mampu meramal masa depan tentang kehidupan Mila yang akan segera memiliki momongan. Hati Mila pun berbunga-bunga mendengar kata-kata nenek tersebut. Meski di dalam hati Mila masih meragukannya, namun dia tak memungkiri kalau memang sedang menunggu hadirnya momongan. Karena sudah 5 tahun menikah, Mila belum juga dikaruniai buah hati. Dan hal itulah yang membuat suaminya tak lagi respek padanya. Akhirnya Mila berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Sebenarnya, jalan yang dilaluinya waktu itu bukanlah jalan yang biasanya dia lewati. Dia pun terpaksa mengambil jalan desa, karena jalan yang biasa dilewati ada perbaikan. Dan untuk yang pertama kalinya, dia melewati jalan tersebut. Sesampainya di rumah, Mila masih memikirkan tentang perkataan nenek tersebut. Hingga perkataan nenek tersebut pun sampai masuk di alam mimpi. Mila pun bertemu dengan nenek tersebut. Meski kali ini ada laki-laki tampan yang bersamanya. Suatu malam, Mila sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Dia masih belum bisa tidur, meski malam telah larut. Sedangkan Tirta sendiri sudah tertidur dengan pulasnya. Tiba-tiba Mila mendengar suara memanggil namanya. Dia pun langsung bergigi ngeri
dan langsung menyusul suaminya tidur. Lampu yang temaram membuat pencahayaan kurang jelas. Tampak dari luar jendela nenek-nenek mengetok-ngetokkan tongkatnya ke kaca jendela dengan suara yang cukup keras. Tapi anehnya suara itu hanya dapat didengarnya saja, karena Mila tak mendapati suaminya terbangun akibat suara tersebut. Mila pun kemudian sembunyi di bawah selimut hingga menutupi seluruh badannya. Tiba-tiba selimut itu ditarik pelan dari bawah. Dia pun menjerit ketakutan dan membangunkan suaminya. Tapi laki-laki Tirta tak memperdulikannya. Bahkan dia menganggap Mila sedang bermimpi buruk. Pagi pun tiba. Suara burung berkicau membangunkan Mila. Cahaya sinar matahari menembus rongga jendela hingga menghangatkan tubuhnya. Pagi itu Mila bangun dengan mata yang tampak kelelahan karena semalam dia memang kurang tidur. Suaminya sendiri sudah berangkat ke kantor, tinggal dia dan Mbok Inah yang menemaninya. Mila terlihat masih malas-malasan. Dia duduk di teras sambil meminum secangkir kopi panas. Tiba-tiba dari luar pintu gerbang tampak lelaki tegap sedang mengawasinya. Dan lelaki itu adalah orang yang membuntutinya saat pergi ke rumah orang tuanya tempo hari. Tiba-tiba Mbok Inah seperti orang kesurupan. Tatapan matanya kosong dan terus menyebut-nyebut nama Nyi Ngatemi. Mbok Inah juga mengatakan kalau Mila ingin punya anak, dia harus menemui Nyi Ngatemi. Nyi Ngatemi? Siapa Nyi Ngatemi? Mila bertanya di dalam hati. Mila mencoba melupakan kata-kata Mbok Inah. Entah makhluk apa yang telah merasuki tubuhnya. Malam pun tiba. Suara azan maghrib berkumandang. Mila berjalan keluar dengan tatapan mata yang kosong. Berulang kali Mbok Inah memanggilnya. Dia tetap saja diam tanpa ada satu kata pun. Langkahnya lurus tanpa menoleh kanan kiri. Hingga tak sadar, Mila telah sampai di sebuah rumah beratapkan rumpe dan berdinding anyaman bambu. Di depan Mila sudah berdiri seorang nenek, yang tak lain itu adalah nenek yang pernah dia tolong. Mila masih belum sadar dengan tatapan yang masih kosong. Tiba-tiba di hadapan Mila sudah ada lelaki tampan dengan paras yang begitu menawan, kulit putih dan berambut lurus. Tubuh Mila kemudian direbahkan di atas divan. Selang beberapa menit kemudian, tubuhnya sudah polos tanpa sehelai benang pun. Entah siapa dan makhluk apa, Mila hanya memaku dengan keadaannya. Hingga akhirnya pada jam 10 malam, dia sudah berada di rumah. Dan Mbok Inah pun dibuat bingung oleh Mila. Keesokan paginya tubuh Mila terasa lemas. Nafsu makannya hilang. Perutnya mual-mual dan ingin muntah. Pada akhirnya dia memutuskan untuk memeriksakan ke dokter. Dan alangkah senang hatinya, Mila dinyatakan positif hamil. Tirta pun kembali perhatian padanya. Semakin hari, perut Mila semakin membesar. Suatu malam, Mila yang tertidur pulas tiba-tiba bermimpi nenek buta yang itu lagi. Nenek buta itu mengatakan akan mengambil anaknya saat lahir nanti. Dan akibat mimpi itu Mila menjerit yang tentu saja tak akan memperbolehkan anaknya diminta. Mimpi itu selalu datang berkali-kali dalam tidurnya. Tak terasa kini kehamilan Mila sudah memasuki bulan ke-9. Dan itu artinya sebentar lagi dia akan melahirkan. Dan akhirnya waktu itu pun tiba. Segala upaya dikerahkan tim medis untuk membantu kelahiran Mila. Tapi para dokter menemui keanehan dalam perutnya. Bayi itu sulit untuk dikeluarkan. Meski sudah dilakukan operasi sesar, tapi masih saja sulit untuk diangkat. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya.
Di dalam kepanikan semua tim dokter dan keluarga, tiba-tiba ada seorang nenek buta berjalan ke arah Mila. Tanpa bantuan seorang pun, nenek itu dengan lincahnya mengeluarkan janin dari perut Mila. Dan semua tim dokter dibuat tercengang olehnya. Suara tangis bayi itu merengek begitu kencang, membuat Mila ingin memeluknya. Tapi tangan Mila ditepis oleh nenek tersebut. Keanehan pun muncul ketika melihat bayi itu mempunyai warna merah dan berbulu lebat. Nenek buta tersebut berlalu meninggalkan Mila dan semua orang yang ada di sana. Mila pun menangis histeris, tak sanggup menerima kenyataan yang ada. Dan setelah kejadian itu, orang tua Mila kemudian mendatangkan seorang guru spiritual. Dan dari penuturan guru spiritual tersebut, Mila telah disetubuhi oleh sosok genderuwo yang tak lain adalah makhluk perewangan dari nenek buta yang bernama Nyi Ngatemi tersebut. Nenek itu dulunya adalah seorang dukun bayi yang berilmu hitam, dan untuk menyempurnakan ilmunya, Nyi Ngatemi akan mempersembahkan bayi-bayi tersebut pada makhluk pujaannya. Setelah mendengar kata-kata sang guru, Mila kemudian dipagari dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan disuruh memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirta juga sangat berperan penting dalam pemulihan mental Mila. Selama ini Mila terlalu banyak melamun, hingga sangat mudah makhluk gaib menyusup dalam tubuhnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.